Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya pas di tempat jualan. Nah sebenarnya teman-teman ya, menjadi pedagang itu ya enak ya, banyak enaknya itu. Tapi kenapa ya kadang-kadang ini saya menggambarkan saya pribadi teman. Kadang kita itu selalu merasa apa ya, kurang bersyukur apa bagaimana ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya rasakan gitu kan. Jadi memang kompleks sekali. Nah kebetulan teman-teman ya, saat ini juga usaha saya ini di sini yang baru akan berjalan setengah tahun ya, artinya belum genap setengah tahun, akan setengah tahun. Dan di sini juga saya menikmati alur dagang ini. Ya memang tidak sengoyo yang dulu-dulu, yang awal, yang saya ketika saya di Kalimantan, mungkin pernah di Jawa juga, pernah di Palembang gitu kan. Saya sekarang menikmati saja. Dan karena memang apa ya, ya mungkin sudah waktunya, sudah mulai menyadari ya apa yang kita miliki dan apa seharusnya yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang pernah kita lalui dan kita petik, dan ini menjadi pembelajaran saya sendiri ya. Nah jadi suasana pada saat ini teman-teman ya, saya sedikit cerita bahwa saya sendiri di sini pas kebetulan kan sering dagangnya sendirian gitu kan. Jadi menikmati waktu dan ya apa ya, dengan monoton ini tetapi kita bisa merasakan betul-betul inilah yang namanya dagang mulai saat ini ya. Nah teman-teman, selain saya dagang juga, kalau pada saat ini berbeda dengan 2 tahun sebelum ini, fokus dagang dan beraktivitas di sosialnya, di itu baik organisasi dan partai politik pada saat itu ya. Kalau saat ini saya berdagang hanya fokus dan konten ya teman. Jadi kebetulan pas saya ini konten di penjualan ini. Oke, kita lanjut ceritanya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kenapa saya rasa itu ya, ini pengalaman pribadi saya gitu kan. Kadang itu kita tidak bisa mengepaskan atau kita itu memanajemen ya, memanage yang menjadi kekeliruan kita sehingga kita itu kadang tidak bersyukur. Nah contohnya gini ya teman-teman, saya pribadi di sini baru merintis dagangan ini 5 bulan ke 6 bulan seperti itu ya. Alhamdulillah setiap harinya itu ada saja pemasukan ya seperti itu. Artinya ketika sudah mendapatkan pelanggan, kita sudah mendapatkan tempat yang ya menurut kita nyaman gitu kan. Karena intinya kalau kita dagang itu usahakan dulu posisinya pas, artinya ya kalau bisa strategis tempat dagangnya. Kedua, di tempat kita ngontrak, baik itu tempat jualan ataupun di tempat kita tinggal, itu senyaman mungkin gitu kan. Jadi kan itu bekal utama kita ya teman. Nah kemudian memang kalau namanya merintis itu tidak ada yang mudah, cuma kadang merintis itu kan keberuntungan ya teman. Ada yang begitu cepat dan ada yang agak lambat gitu. Tetapi kalau agak lambat pun tidak jadi, berarti kalau usaha cakwe dan odading ini kan mudah teman-teman. Artinya seminggu sampai sebulan itu kelihatan bagaimana nanti prospeknya usaha kita itu ya ke depannya kan. Jadi kelihatan dari awal-awal gitu. Nah ini pembelajaran penting ya teman-teman bagi saya pribadi ataupun teman-teman ya. Karena suatu ritme kita usaha itu akan ada apa ya, gejolaknya gitu kan teman-teman ya. Kalau kita usaha itu pasti ada masanya dan waktunya. Jadi teman-teman ya, ini karena saya itu kan usaha ini kalau di total ya dari awal saya itu tahu namanya odading ini kan di 2008 ya, 2009 saya udah mulai buka sendiri. Sehingga kalau dipikir saya sudah berapa tahun ya, mungkin sudah 13 tahun ya. Saya tuh sering kali ingin meninggalkan dagangan ini, ternyata beratnya. Pernah bekerja, akhirnya keluar, kembali lagi ke dagangan ini. Ya walaupun nggak selama itu juga hanya dagang ini, dan usaha lainnya seperti itu. Dan disinilah saya memetik pembelajaran ya teman. Ketika kita itu dagang, merintis, terkendala kadang itu kan dengan sepi seperti itu. Dan disitu adalah pembelajaran penting teman. Karena ketika kita sepi ya, usaha sepi, kita itu harus berpikir, bertindak, berspekulasi. Jangan kita mempertahankan ya hal yang tidak mungkin. Artinya kalau memang di tempat itu sepi,
ini coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada perkembangan, ya kita harus segera mungkin berspekulasi, entah itu pindah tempat, cari tempat yang lebih bagus lagi kan seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu teman-teman ya, itu nanti akan apa ya, dengan sendirinya mengikuti alur, nanti dagang kita akan lebih ramai. Artinya suatu ketika akan menemukan titik tingginya, dan dimana kita sudah pernah menemukan titik terendah kan seperti itu. Jadi ini pengalaman saya teman-teman. Kalau di sini saya membuat cakwe dan odading 8 kilo per hari ya. Sebenarnya kalau dibanding dengan masa-masa dulu itu belum apa-apa, kadang males gitu kan. Kalau kita mengingat masa-masa dulu, karena ramainya apa? Saat saya di Kalimantan saja pas corona kemarin ya, sepertinya cari uang 2 juta gitu kan. Kotor ya teman-teman, 2 juta. Artinya 1 juta per hari itu bisa mudah gitu, karena saya jualan pagi dan sore kan seperti itu. Dan punya cabang juga. Nah itu artinya mencari uang begitu cepatnya pada saat itu ya. Tetapi karena kita itu kadang manusiawi ya teman-teman, ketika sudah punya uang, seharusnya uang itu benar-benar kita manage. Nah ini teman-teman ya, ketika nanti usaha sudah mulai bangkit, sudah mulai bagus, usahakanlah ketika memang sudah ada pendapatan yang lebih gitu kan, ini dimanfaatkan sebenar-benarnya. Jangan tergiur, jangan mudah apa ya, melihat di dunia luar gitu kan. Akhirnya kita sendiri tidak kontrol dengan keuangan kita sendiri, karena ingat usaha itu ada masanya teman-teman. Nah saya hanya bertahan beberapa tahun seperti itu, akhirnya semakin turun, dan ya walaupun usaha itu ada, tapi sudah tidak seramai dulu. Nah ini yang terakhir yang saya merasakan ramai. Tapi sebelumnya saya juga pernah waktu di Palembang. Jadi satu tempat itu teman-teman ya, pernah membuat 2 sak ya, artinya 50 kilo, karena 1 sak cakwe, 1 sak roti goreng ataupun kue bantal di sana. Jadi pas saat itu rame-rame, tapi karena jiwa saya pada saat itu masih jiwa apa ya, gejolaknya masih tinggi, artinya masih darah mudanya ya, pingin kesana sini, nggak fokus usaha itu gitu kan, pingin menggapai impian ini, menggapai impian itu. Akhirnya dana ini tadi habis di jalan teman-teman, dan akhirnya tidak fokus dengan usaha sendiri, dan berantakan. Akhirnya ya kita pasrahkan dengan orang lain dan hancur gitu seperti itu. Nah ini pengalaman saya yang sekian kali. Dulu sebelumnya saya juga pernah, artinya di awal-awal usaha saya itu begitu cepat teman-teman ya, begitu cepat melejit, tapi bukan dari bolak-balik. Saya dulu dari pecel lele teman-teman ya, karena kondisi saya masih kuliah, saya terlalu berani, dan berani beresiko pada saat itu, walaupun modalnya pas-pasan. Saya itu berkembang cepat naik di kisaran tahun bareng ya, 2009 ke 2000, mungkin 2011-12 itu memiliki beberapa cabang pecel lele, sehingga tidak kontrol lagi. Yang saya pikir hanya usaha itu semakin besar kan seperti itu. Nah ada kalanya usaha itu jatuh dan tidak bisa terselamatkan seperti itu, karena utang-utang kita banyak, bahkan iuran hal-hal yang lain teman ya. Karena kita itu kan hidup bukan hanya pribadi ya, kita punya keluarga besar gitu kan, kerabat, teman-teman gitu kan. Kemudian kita beraktivitas di dunia luar juga, artinya saya kan seperti di organisasi dan lain-lain. Nah inilah cenderung yang membuat kita itu gampang tergiur dan melupakan sumber yang kita dapatkan. Kadang-kadang karena begitu mudahnya kita mendapatkan suatu rezeki kan. Begitu kita tidak pernah mengingat sebelum kita pada masa jaya itu akan seperti apa mengelola keuangan sehingga itu nantinya berhasil. Teman, jadi saya menceritakan ini karena pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan gambaran ya teman-teman. Ketika kita itu sudah nantinya, walaupun teman-teman sekarang masih merintis, kalau sudah naik nanti ingatlah pada kondisi kita yang sebenarnya. Jadi perjalanan itu penuh ritme ya yang harus kita lalui. Jadi untuk saat ini saya memang lebih fokus ya teman-teman. Jadi saya tidak mau terburu-buru seperti dulu. Bahkan kalau mengembangkan potensi saya masih ada, tapi saya sudah secara emosional saya menurunkan, sehingga kalau membuka cabang itu kepikiran ya, lebih baik kita menikmati hidup. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada. Yang pertama dalam hidup itu adalah kita kurangi utang. Saya merasakan utang di bank segala macam itu adalah suatu hal yang menurut saya kurang baik ya. Akhirnya berdampak ke hal-hal yang ya kita akhirnya rezeki pun kita akan saya rasakan itu akan terhalangi ya, dan keadaan kita tidak stabil kan seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit cerita pada kesempatan kali ini ya.
Dan alhamdulillah saya juga sekarang menikmati perjalanan ini dan usaha ini, walaupun hanya omset 500-600 ribu gitu kan, saya nikmati karena itu harian saya. Kemudian alhamdulillah dari konten-konten, walaupun tidak di YouTube, di Facebook, kadang-kadang masih ada rezeki sehingga untuk menopang saya per bulannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di sesi dan video berikutnya.